Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Hai teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Udah? Udah, oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur bersama saya Abdur Arsyad dan juga Cing Abdel Ahrian. Ini adalah pelopor acara orang di channel orang, teman-teman. Jadi teman-teman tidak salah jika memilih tontonannya itu tontonan berkualitas. Yang bisa mengalahkan kami itu cuma bocor halus politik. Sampai batuk, lihat tuh. Narasumber saya sampai batuk, teman-teman ya. Jadi bocor halus, nah di bawahnya Ngabdur. Ya masih suka inilah, imbang lah sebenarnya. Ada kadang-kadang Ngabdur ada di atas bocor halus. Bocor halus menang dari kita karena dia punya informan yang banyak aja. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan 2 imajinasi tolol-tolol aja. Itu yang menang bocor halus dari kita, mah. Tapi selamat ya, Mas Abdur sudah menerima komika terpilih Anukom untuk kedua kali berturut-turut. Terima kasih banyak, Cing Abdel. 2 kali berturut-turut loh. Iya, saya mau terima kasih banyak buat hadiah Ngabdur setahun ya. Pokoknya teman-teman, selama Cing Abdel jadi wakil ketua Paski, komika lain jangan berharap untuk dapat piala itu ya. Itu piala sudah dicetak untuk Abdur terus. Itu adalah pembayaran Ngabdur selama 1 tahun. Jadi Ngabdur 1 tahun dibayar pakai piala Anukom. Oke, worth it ya. Worth it. Tapi lo menyangka gak, Dur, saat itu, Dur? Tidak, kan saya baru tahu nominasi. Masuk nominasi saja waktu pas di backstage yang ketemu Cing Abdel. Apaan, kan gue kasih tahu sebelumnya. Gue kasih tahu nggak ya? Enggak Cing ya. Abdel cuma bilang, tanggal segini ya, lu Ari sama Mamat ya, sama Pras gitu-gitu doang. Sebagai pembaca nominasi. Gue menghubungi sebagai pembaca nominasi. Betul. Iya. Saya waktu beberapa detik sebelum, beberapa saat sebelum kita potong tumpang lah, yang kita di backstage itu, yang saya ke ruang Cing Abdel, baru saya tahu kalau, saya masuk nominasi ternyata gitu. Saya baru tahu. Iya. Gitu, jadi tidak menyangka sih. Dan terpilih. Jurinya juga Goks ini, Dur, yang kemarin itu. Ada Pak Seno. Iya, makanya saya kaget waktu Kang Denny Chandra ya. Kang Denny, Pak Seno, terus Pak Indro. Pak Indro juga kayaknya. Iya, maksudnya waktu Kang Denny Chandra bilang, ini jurinya ada Pak Seno Gumira Aji Dharma, saya langsung kayak, wow. Karena saya itu pengagum buku-buku beliau. Saya lumayan membeli lah, mulai dari Dunia Sukap lah, yang bentuk surat itu saya lupa nama. Untuk Sukap suka sama cewek satu gitu, kemudian dia buat buku juga, covernya kayak surat gitu. Itu kemudian yang buku tentang Dwi apa gitu. Dwi Fungsi Abri. Bukan. Apa? Dwi apa? Tokoh pewayangan gitu. Saya lupa. Drupadi itu juga Pak Seno Gumira Aji Dharma. Saya pengagum lah. Iya. Satu lagi dari RCTI ininya jurinya. Lu dilirik RCTI, Dur? Niko Siaan. Kok Niko Siaan? Dulu di RCTI, Kata Berkait. Gus Piramida dia. Itu Mas Roni Sianturi SCTV, Kata Berkait, Niko Siaan. Iya. Niko Siaan ya? Ya, satu huruf di bawah kata palapa. S. Satelit. Nah, gitu-gitu. Gitu ya. Dulu. Selamat ya, Mas. Sama-sama, Cing Abdel. Terima kasih banyak juga. Buat Cing Abdel jadi wakil ketua Paski masih berapa lama? 2 tahun lagi kayaknya. 2 piala lagi berarti. 2 piala lagi. Karena ini yang targetnya harus mengalahkan Indra Jegel. Indra Jegel tuh 3 kali, 4 kali. 3 kali berturut-turut, tapi ada satu masa dia menerima 2 piala. Jadi dia sudah punya 4 piala. Lo 2. Saya 2. Makanya gue bilang lo sama Jegel tahun depan bikin Anukom sendiri aja, bagiin piala-piala yang karena udah ada 6 nih. Udah ada 6. Itu 7 dong. Itu 7. 6. Itu 7. Ayo gimana?
Udah 6 ya. Yang mana? Kok 6? Ah, ya, oke. Udah 6. Iya. Iya. Tapi ini objektivitasnya, karena yang menyodorkan nama-nama khusus untuk yang komika ya, bukan dari Paski, memang dari Stand Up Indo. Oh, dari Ajis 2000 juga. Iya, nggak tahu Ajis dari mana, tapi ya yang kasih akhirnya lewat Pak Ajis, Pak Jaro yang hubungin. Kita mau nama-nama mana aja yang ini, yang bisa dimasukin ke dalam nominasi. Bahkan yang terpilih dan favorit namanya beda tuh, Dur. Kalau di kategori lain tuh sama, nominasi terpilih dan nominasi favorit. Khusus komika dia berbeda namanya. Favorit Indra Jegel. Iya, kalau ya gitu. Kayaknya Pak Ajis dan tim di Stand Up Indo itu punya kriteria tersendiri untuk masukin yang terpilih. Salah satunya ada tour. Ada punya karya stand up gitu loh, Dur. Berarti... Salah satunya tour. Berarti tahun depan lo masih bisa, karena lo tahun depan masih ada tour. Tour Kontras. Iya. Ini sampai ini direkam, udah berapa kota, Dur? 2. Malang, Surabaya. Ini tayang baru kemarin saya habis Denpasar Sabtu ini. Minggu nggak ada di minggunya? Minggu tidak ada. Liburan loh. Minggu ini cuma 1 kota aja. Denpasar. Jadi teman-teman ketika ini tayang, teman-teman masih bisa beli tiket Kontras Lampung. Oh, di Lampung. Ya, Kontras Lampung dan seterusnya. Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Bogor, Mataram, Balikpapan, Bandung. Jakarta terakhir 15 Februari. Semuanya teman-teman bisa beli di abdurarsyad.com ya. Teman-teman di abdurarsyad.com, buka aja di situ. Insya Allah tiketnya masih ada. Berapa lama, Dur? Sampai durasi lo. 1.20 lah. 1.20 ada yang 1.17, ada yang 1.20. 1.13. Kok jadi 1.20? 1.20 tuh waktu open mic. Full set nyampe di segitu. Waktu di Malang tuh 1.13 apa ya? Terus yang di Surabaya kemarin 1.17. Ya, rata-rata segitulah. Ya, melihat kondisi saat perform aja berarti lo. Iya. Sejauh ini gimana antusiasme? Sejauh ini saya puas sih. Ada pejuang setrika nggak gitu aja? Banyak. Beragu. Nggak percaya, Cing Abdul. Teman-teman yang nonton Kontras Surabaya dan Malang, maupun yang di Denpasar, karena ini tayangnya sudah Denpasar sudah, insya Allah kita sudah jalankan. Teman-teman yang nonton yang pejuang setrika coba komen di bawah deh, biar Cing Abdul tahu. Terlalu banyak, Cing. Enggak, maksudnya gue tuh nggak pernah nemu, Dur. Kalau gue memperkenalkan diri sebagai pejuang setrika tuh nggak pernah. Delegasi tahu. Terus. Ya karena ngabdur tuh acara gue. Karena ngabdur acara gue, Cing. Acara gue. Iya, itu kalau Cing Abdel mungkin orang memperkenalkan sebagai delegasi. Karena memang secara... Itu acara Cing Abdel. Betul. Ya mungkin ya. Karena itu acara lu ya. Iya, betul. Nanti Cing Abdel nggak percaya ntar. Ada nih yang komen nih. Banyak banget soalnya. Di Malang, di Surabaya tuh. Dan rata-rata ya, tidak semua tapi. Maksudnya rata-rata tuh berumur. Si pejuang setrika ini? Iya. Apa yang menyebabkan orang-orang berumur nontonin obrolan bego ini? Ya itu benar-benar menemani setrika. Kan menemani setrika tuh jangan obrolan serius, jangan obrolan yang mikir. Obrolan yang sembari nyetrika masuk-masuk aja gitu. Makanya kalau pakai alat-alat peraga, gue liat komennya banyak yang ada aja yang nggak usah pakai gitu-gitu Anda gitu. Jadi dia harus nonton kalau pakai alat peraga, Dur. Iya, jadi tidak bisa ngelihat setrikaan bajunya, lipatan-lipatannya. Iya. Gitu sih. Iya. Itu. Lu ngomong soal baju, saya dapat baju nih, Cing. Dari siapa sih? Dari ada aja ngasih dah. Miracles.co. Bukan. Itu hasil dia produksinya dia bikin ini buat produk orang lain ini. Oh. Miracles.co ini, tapi dia tidak bermerek orang ini.
Orang ini tidak. Siapa orang ini? Apakah Dia- salah satu orang yang dipanggil Pak Prabowo untuk menjadi menteri? Pasti tidak, pasti tidak. Pasti tidak. Orang ini berjuang dalam senyap. Produknya ada, tapi dia tidak pernah Tidak pernah mengklaim itu mereknya dia. Iya, karena memang bukan mereknya dia. Tapi dia bikin untuk merek-merek lain. Ya, bikin untuk merek-merek lain. Padahal kalau menurut gua apa yang dilakukan, disitulah letak nyaman atau tidaknya si produk ini. Ini dalamnya adalah bulu domba ya teman-teman ya. Dombanya masih ada. Dombanya alhamdulillah udah nggak ada. Domba udah nggak ada. Udah Nggak ada yang nggak nyaut ya. Tapi ini di kapuconnya, Iya. ini ada bulu dombanya. Iya, iya, iya. Dia bikin giniannya, Dur. Nih. Dia Yang bikin ginian. karet ininya nih. Karet itunya. Knitting namanya. Ya. Knitting namanya. Meeting. Keniting tulisannya. Oh. Nah, Beliau yang bertanggung jawab untuk kualitas ini nih. iya, kan ada tuh yang enak terus. Berarti yang di bawah ini juga dong? Yang di bawah juga nggak, Nang? Juga. Terus kalau kaos ininya kerah. Ininya nih. Iya, itu kerah. Itu kan salah satu yang bikin nyaman ya. Iya, Enak atau tidaknya dipakai tuh kadang-kadang. Jadi beliau ini bertanggung jawab untuk itu. Iya. Keniting-keniting ini. Keniting itu kerah segala macam. Untuk merek-merek yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Betul. Kalau kita sebut merek-mereknya itu merek-merek yang berseliweran di Dunia perdagangan, dunia fashion, dunia Iya. perdagangan baju ini. betul. Ya, ya. Oh. Dia itu. Namanya Danang. Kau dikasih tahu namanya? Namanya dia. Oh. Namanya dia Danang Dovati. Emang nggak boleh dikasih tahu? Oh, boleh ya. Iya, Danang Dovati namanya. Oke, itu ini saya dikasih. Iya. Hoodie. Sing Abdel ini dikasih nih. Bukan, ini. Gue ada dikasih, ntar di episode berikut gue pakai. Ya. Iya. Kalau gitu saya di episode berikut deh saya pakai. Iya, iya, iya. Tapi mereka bukan mereknya beliau ternyata. Dia nggak perlu dia. Dia caranya dia memang penuh intrik. Oh, jadi dia produksi dalam diam-diam. Produksi dalam diam-diam, tapi kesempatan-kesempatan yang ini nih, kayak gini nih, dia datang ke sini terus kita dikasih kan sama dia, ih baik banget gitu. Padahal ini akan jadi bukti buat misalnya nih Miracle. Dia ntar datang nih ke Miracle nih. Tuh, lihat. Ini lo dipakai tuh sama Abdur gitu. Jadi job-job berikutnya datang. Miracle mau bikin, minta lagi ke dia gitu. Bokis emang, tapi ini simbiosis mutualisme lah. Iya. Berarti bekerja dalam dia, jangan-jangan namanya bukan Danang. Siapa? Pratikno. Dan bisa jadi ini kita belum ini ya. Bisa jadi pilihan juga ya. Ini maksudnya dipanggil lagi gitu. Iya. Itu kan. Pelantikan. Ini 20 Oktober. Belum dong, ini masih 16. Pas tayang. Oh ya tayang. Oh jelas Udah. orang-orang gak akan nonton kita lah. Tapi kan pelantikan sore, pagi. Tapi ada, saya pikir tuh itu hari Senin, ternyata hari Minggu. Hari Minggu. Karena kan harus ada tanggal. Kalau nggak salah di undang-undang ada tanggalnya, Dur. Ada tanggalnya, tanggal segini selesai gitu. Jadi mau jatuh di hari apapun harus dilantik di tanggal segitu supaya tidak ada kekosongan vacuum of power. Kalau gitu dimajuin ke hari Sabtu gitu. Melanggar undang-undang. Tapi menurut saya dengan tanggal 20 Oktober itu melanggar hak rakyat untuk beribadah. Hah? Taruhlah ya, kalau presiden atau wakil presiden yang terpilih itu bukan agama Islam. Iya. Mereka meninggalkan ibadah untuk acara-acara dunia nggak penting ini. Ya kalau misalkan taruhlah jatuh di hari Jumat. Pasti pada nggak mau kan? Iya kan jamnya jangan pasti sholat Jumat. Iya artinya maksud saya kalau sudah tahu nih tanggal 20 tuh hari Minggu, hormati itu hari liburnya orang tuh mau ibadah, mau ini. Nah, kalau itu mau dimajuin atau dimundurin? Majuin atau mundurin 21 Mundurin sih. hari Senin. 20, itu lebih fair menurut saya. 20 habis masa berlaku Presiden Tambahin Jokowi. deh 1 hari, bukan 1 periode ya. Tambahin 1 hari deh. Nggak apa-apa. Kalau tambahin 1 hari mah kita ikhlas deh. Ikhlas ya. Kalau 1 periode yang kita nggak kan. Kalau 1 hari nggak apa-apa deh. Iya. Ya ini kita akan usulkan ke
Gimana? Bang Komeng. Ternyata DPD punya hak untuk mengusulkan undang-undang loh. Oh iya ya. Punya ada hak legislasi juga. Saya selama ini nggak pernah tahu sih. Iya, gue kemarin ngobrol-ngobrol juga sama Komeng. Ada sebenarnya hak kita untuk mengajukan legislasi yang berhubungan dengan kepentingan daerah-daerah gitu. Mungkin aja bisa ya. Cuman biasanya inisiatif undang-undang itu ada dari DPR sama presiden yang lebih punya suara kuat. Iya, karena saya bingung juga masalahnya DPD itu kalau itu ke daerah kan DPRD dan Pemda itu kan menerbitkan Perda juga, DPRD juga bisa. Jadi kalau DPD juga bikin tumpang tindih atau gimana saya nggak paham kamar-kamarnya ya. Iya. Tapi kan MPR kayak dulu sebenarnya dulu kan ada MPR yang utusan golongan, utusan daerah, ada dulu. Nah sekarang dijadiin DPD kayaknya. Supaya digabung sama DPR jadi MPR. MPR aja fungsinya apa saya juga udah bingung. Melantik, memberhentikan. Katanya melantik sekarang KPU bisa. KPU bisa. Oh. Kan melantik sih tetap, menetapkan yang KPU. Tapi pelantikan tetap MPR. Pelantikannya tetap dilakukan oleh MPR yang menetapkan bahwa presidennya ini emang KPU, tapi dilantik harus MPR ya, Dur. Yang kemarin jadi perdebatan itu apakah harus pakai tap MPR, apakah cukup sama keputusan KPU. Tapi pelantikan upacaranya harus di MPR. Dan harus di ibu kota negara. Di mana? Ya tergantung Pak Prabowo mau di mana gitu. Jakarta masih lah. Ya, kalau masih di Jakarta ya berarti jangan tanda tangan. Kepresnya. Kepres pemindahan ibu kotanya. Kayaknya juga nggak bakal mau kali, Dur. Belum mau ya. Maksudnya dia kalau dia tanda tangan ini dia harus pindah ke sana. Iya, dan dananya nggak ada, Cing. Iya. Beneran. IKN itu dananya gede banget. Nggak ada. Kayaknya lo habis ngobrol sama orang yang tahu tentang pendanaan IKN deh. Kayaknya saya cuma baca-baca berita doang. Tapi kan dibaca-baca berita itu kan APBN 2025 udah diketok. Ya. 3.000 berapa gitu ya. 1.000 udah kepotong buat bayar gaji. Bukan, 1.000 bayar utang sama bunga. Ada 1.000 sendiri. Terus 1.000 buat bayar gaji-gaji. 1.000 bayar gaji-gaji. Iya. Nah, tinggal 1.000-an sekian. 1.000 lagi. Nah, ya itu yang bisa digunakan untuk pembangunan. Taruhlah katanya 48 kementerian dan lembaga, badan. Susah ini kabinetnya. Susah ini pemerintahnya Prabowo. Kabinet gemuk. Iya, maksudnya itu susah itu buat menjalankan program-program dengan APBN sedikit. Apalagi ditambah lagi kalau harus lanjutin IKN. Susah itu. Pasti menurut saya Pak Prabowo pasti akan memikirkan dengan seksama. Beliau kan pengusaha lah. Beliau tahu ya. Iya. Tahu yang mana dulu yang diprioritasin ya. Iya. Makanya Rocky Gerung tuh suka ngomong impian seorang presiden itu terbatas sama APBN. Program-program pemerintah itu terbatas sama APBN. Jadi lo kalau mau bikin program ya lihat dulu dananya ada apa enggak gitu. Karena kan udah di ya kan kita bisa perkirakan ya, misal APBN sekarang 3.000. APBN tahun depan ya sekitaran segitu juga. Kalau mau naik 6%, mau naik sesuai dengan pertumbuhan ekonomi ya naiknya sesuai itu misalnya. Kan gak banyak-banyak juga ya, Dur. Nggak terlalu banyak. Untuk bukan kita bicara perorangan ya, buat perorangan mah itu gede. Iya. Maksudnya untuk sebuah kementerian menjalankan program selama setahun itu kecil itu. Untuk bangsa segede kita ini itu kecil. Jadi, dan betul kata Cing Abdel, kalau presiden itu dia punya impian yang terbatas pada APBN, punya impian sendiri saja sudah terbatas pada APBN, apalagi kalau melanjutkan impiannya orang lain. Gitu. Anjay. Maksudnya buat apa jadi presiden kalau untuk melanjutkan impian orang lain? Tapi yang dipanggil kayaknya untuk melanjutkan impian orang lain. Nggak apa-apa, menyenangkan aja dulu, menyenangkan hati. Banyak yang bilang kayak gitu sih ya. Katanya ya. Tahu-tahu pas dilantik bukan gitu. Gak tahu juga sih saya. Tapi
Maksudnya kondisi kalau yang saya lihat tuh kayak kondisinya tuh sampai di orang yang saya tahu tidak pernah dukung Prabowo pun pengen Prabowo cepat dilantik. Kondisi politiknya tuh udah kayak gitu maksudnya. Pengen buru-buru. Saya tahu ini orang-orang ini tidak pernah dukung Prabowo sama sekali. Tidak pernah. Tapi sekarang itu dia di posisi pengen Prabowo cepat-cepat dilantik. Pengen buru-buru 20 Oktober gitu kan. Iya. Pengen tahu kelanjutannya gimana gitu. Iya. Sebenarnya kita, kalau menurut lo ya Dur, akan bisa dilihat setelah berapa lama durasi Pak Prabowo jadi presiden. Ada sesuatu yang berubah atau ada sesuatu yang cukup fundamental, mendasar lah gitu perubahannya. Ya, biasa kan orang pakai 100 hari. 100 hari ya. Iya. Tapi menurut saya sebulan lah cukup lah harusnya. Karena Pak Prabowo itu kan apa-apa dia pengennya gercep. Iya. Nggak mau yang omon-omon doang. Iya, betul. Ya kan? Dia nggak mau omong. Beliau sendiri yang ngomong, kita bukan ini ya. Iya. Beliau sendiri yang ngomong. Daripada kalian yang cuma omon-omon di bawah AC, betul sih ini ada AC di bawah AC. Podcast gitu. Iya. Bersama Danang itu sempat diomongin juga itu. Danang Dovati. Nah itu melihat itu harusnya sih 1 bulan cukup lah untuk melihat apakah Pak Prabowo tuh terkungkung di bawah impiannya Jokowi atau dia pengen berdiri sendiri gitu. Harusnya ya. Iya, tapi kan kita udah dipertontonkan kayaknya hampir 50% Dur. Apanya tuh? 50% menteri-menterinya sama yang kemarin ya. Kalau itu berdasarkan yang dipanggil ya Dur. Berdasarkan yang dipanggil kemarin, itu beneran jadi menteri, kayaknya lebih dari 50% deh. Saya nggak tahu juga ya. Tapi ya kita lihat lah nanti. Politik ini Hamin 1 menit juga bisa berubah. Iya. PKS tapi tidak ada. Ada tapi usulan PKS mungkin ITB. ada. Iya. Guru besar ya. Iya. Guru besar ITB. Tapi dia memang kader PKS. Oh, saya tidak tahu. Katanya itu, kata Pak Prabowo kan, kalian aja nggak tahu, partai-partai ini mengusulkan profesional di bidangnya. Mungkin yang profesor itu diusulkan oleh PKS. Nasdem nggak jadi, kenapa kata lo? Saya tidak tahu juga. Nasdem nggak jadi, nggak tahu lo? Saya tahu dia tidak jadi, tapi alasannya juga saya tidak tahu. Hanya Surya Paloh dan orang-orang Nasdem yang tahu kenapa. Saya nggak ngerti juga. Iya. Saya bukan orang partai, Cing. Saya bukan bocor halus ya. Punya intel-intel di dalam sana. Iya sih, tapi kan lo punya kepedulian politik yang mendalam, Dur. Lo udah tahu trik politik gitu. Tidak tahu saya. Pasti adalah perhitungannya Surya Paloh sendiri lah. Apa dia trauma ya? Maksudnya? Dia taruh 3 menteri, 2-nya ketangkep loh. Apa dia trauma kali ya? Mungkin ya. Tapi kan dia yang pertama kali begitu kelar Pilpres langsung menyatakan gabung ke itu. Terus apa yang dipengenin? Tapi dia sempat kok ngomong waktu itu, dia bilang Pak Prabowo dalam bikin kabinet silakan pilih yang Nasdem itu pilihan terakhir aja. Dia sempat bilang gitu. Yang orang pikir ini cuman lip service aja. Ya. Ternyata emang beneran. Iya, kan abis kita selalu disuguhkan nih, kalau kita gabung ke sesuatu, pasti lo ada maunya. Lo akan dapat ini, lo jadi gabung ke situ gitu. Jadi kalau ada hal yang seperti ini kayak menyalahi budaya politik, kehidupan politik kita gitu. Nah, justru karena itu makanya kita berpikir tidak mungkin itu ikhlas dari hati tanpa apa-apa gitu. Mungkin ada perhitungan-perhitungan tersendiri yang ya orang Pak Surya Paloh dan Nasdem yang tahu mungkin. Oke, nggak apa-apa, kami nggak dapat jatah menteri, tapi itunya kayak kita nggak tahu. Kita lihat ke depan lah apa gitu. Apakah apa gitu, mungkin apa gitu. Saya juga nggak ngerti ya. Nggak ngerti saya. Apakah saya nggak ngerti. apa? Mungkin juga apa? Mungkin ada badan-badan usahanya beliau yang dulu di zaman Jokowi diganggu-ganggu. Itu tidak lagi gitu. Tidak lagi diganggu. Tidak lagi diganggu, misalkan ya. Misalkan. Ya. Mungkin sih. Mungkin aja ini. Ya. Tapi kalau untuk kepentingan bangsa dan negara yang selalu
digaung-gaungkan. Ada nggak, Dur? Menurut lo? Nggak tahu deh. Nggak tahu sih. Saya nggak tahu. Ya udah roti O dulu dah. Buat kepentingan bangsa atau apa gitu. Roti O aja ini. Iya. Roti yang konsisten melawan pemerintah. Dur. Ntar roti O marah ke kita. Pemerintah zolim. Pasti dilawan lah. Nih gue ada cerita nih, Dur. Roti O ini. Lucu banget kalau kata gue. Waktu ngobrolin Mukti. Waktu wawancara Mukti. Iya, udah. Yang mana? Udah ngomong yang Benny nggak mau digusur. Udah, jangan diulang lagi. Udah. Udah itu. Lucu. Padahal Benny tinggal tidur di belakangnya itu posternya Dude. Saking nggak mau digusur. Sampai sekarang tinggal di roti O. Gitu, Cing. Dur, waktu itu kan lo dalam tanda petik menghilang. Menghilang apa? Dari peredaran. Nulis. Iya, lo kalau nulis gimana sih, Dur? Kok bisa? Maksudnya gimana sih? Menghilang gitu? Iya, saya kalau nulis gitu, Cing. Gimana? Jadi saya kalau nulis itu dari abis subuh tuh, saya mulai duduk tuh. Duduk depan komputer, depan laptop, udah itu gitu aja. Saya hanya beranjak dari situ hanya untuk makan dan jam sholat, udah. Mau kemana-mana tuh males. Maksudnya bener-bener ngeliat, ngayal, baca, ngeliat lagi, ngayal, baca, ngetik, gitu-gitu doang kerjaan. Bacanya baca apa, Dur? Baca buku, baca yang artikel. Untuk kebutuhan materi? Betul. Lo jadi browsing gitu? Browsing, misalnya. Terus saya lihat rak buku saya, buku apa ya yang ini nih, saya buka lagi, lihat lagi gitu. Ada gue pengen kegiatan-kegiatan yang seperti ini itu sangat tidak enak kalau dipotong di tengah-tengah dengan ada kerjaan lain. Buat ngulang lagi dari awal itu, masuk lagi, ngulang lagi moodnya udah nggak enak. Makanya saya tuh ketika nulis, saya memilih untuk tidak kemana-mana, udah di rumah aja. Jadi saya di rumah doang tuh, hanya keluar hanya untuk ya job yang sudah deal dari awal gitu, atau ini apa? Ya waktu itu kan sini mau melahirkan juga, itu ke rumah sakit. Terus antar jemput anak sekolah kalau Mada mau saya yang antar jemput. Kadang dia begitu, kadang pagi-pagi tuh dia udah ngomong kayak pengen diantar sama jemput oleh saya gitu. Nah gitu aja. Lo kalau bikin itu gimana sih, Dur? Bikin materi? Ya gitu caranya aja. Gimana sih? Caranya? Pokoknya gitu aja gitu. Ya nggak ngerti juga saya urutannya. Pokoknya ada ide saya tulis. Ada ide saya tulis gitu aja. Kadang tidak semua ide bisa jadi beat kan. Kadang dia cuma jadi tulisan gitu aja yang saya nggak tahu lucunya di mana. Nah sayangnya adalah kemarin itu begitu banyak ide yang kayak gitu. Yang ide doang, cuma lucunya di mana sih ini? Saya tahu idenya bagus, tapi saya nggak tahu lucunya di mana gitu. POV-nya bagus, tapi saya nggak tahu kayak ini lucunya gimana saya bawainnya ya. Kayak gitu-gitu. Nah banyak banget tuh yang kayak gitu, yang habis di ide doang. Materinya kayak gimana, saya nggak tahu bikinnya. Ada ide lo ketik aja dulu sedapatnya pikiran lo di situ. Habis itu baru ntar santai, habis duhur, habis asar, baru duduk lagi sembari baca lagi itu kira-kira mana yang bisa dikasih punchline gitu. Nah masalahnya itu kayaknya kita semua mengalami deh. Ketika kita sedang ingin melakukan serius dalam hal belajar, dalam hal menulis gitu ya, benda-benda di sekitar kita tuh apapun jadi menarik gitu. Maksudnya? Maksudnya kayak kita duduk mau belajar, mau nulis, kita lihat kayak kipas angin ini kok seru, kok keren ya kipas angin. Terus kita kehabisan 1 jam hanya untuk ngelihat kipas angin itu. Apapun yang di sekitar kita jadi menarik. Kayak hal-hal yang kita nggak pernah sentuh sebelum ini, tapi begitu kita mau belajar, kita ngelihat kayak kok menarik ya, gitu. Jadi teralih pikiran. Iya. Tapi begitu
tulisan itu sudah selesai, belajar sudah selesai, ujian sudah beres lah gitu ya. Hal itu jadi nggak menarik lagi gitu. Kita rencana kayak, oke, abis ini ya, abis saya ujian ini, saya akan main ini nih. Abis dari situ nggak ada lagi keinginan untuk main. Heran juga saya, kenapa begitu ya? Setan emangnya. Emang digoda sama setan. Setan yang disalahin. Iya, emang setan kayaknya. Menggoda kita untuk kita belajar tuh digoda. Begitu sudah selesai belajarnya, kita mau ini kok nggak ada lagi rasa untuk pengen gitu. Godaannya juga nggak penting-penting amat ya, Dur. Tapi bisa gitu membuat kita jadi tertarik. Kalau tadi contohnya akhirnya lo perhatiin kipas angin. Iya. Hal-hal yang di dalam hal normal itu enggak gitu, enggak menarik itu tuh. Contoh kayak ini. Saya kan ngeliat buku kan, apa ya gini. Terus saya jadi muncul keinginan untuk saya tata bukunya gitu. Yang selama ini nggak kepikiran nih buat nata nih. Maksudnya biar aja udah orang saya hafal juga di mana-dimananya. Saya tata gitu. Saya tata baru dapat 1 rak. Dado. Enggak. Boga. Saya tata baru dapat 1 rak. Saya makan waktu nih. Itu udah habis 2 jam sendiri tuh. Nanti aja deh beres. Kalau materi udah jadi saya tata deh. Sekarang materi udah jadi. Saya ngeliat itu kayak, kenapa kemarin saya mau tata ya? Nggak ada rasa keinginan untuk nata itu. Maksudnya, ketika kita mau belajar. Girohnya udah nggak ada? Iya. Emang itu pengalihan? Setan emang. Kayaknya semuanya ya, Dur ya. Kalau kita ingin berbuat baik, terus ada hal-hal yang tidak penting, jadi berasa penting. Iya. Atau karena kita nggak suka, Dur. Sebenarnya tuh kita perlu pelampiasan untuk keluar dari si rutinitas itu kali, atau kewajiban itu. Emang kita dasarnya... Karena hal yang lagi kita lakukan nih kita nggak suka. Iya. Bukan kita nggak suka karena bukan nggak suka ya. Maksudnya saat itu kita sebenarnya pengen keluar dari situ gitu. Pengen keluar dulu lah sebentar dari suasana itu. Nggak tahu juga saya. Ya bukan nggak suka, lo kan suka stand up. Iya, tidak. Maksudnya saya nggak tahu posisi saya pada waktu itu lagi pengen refresh dulu atau bagaimana ya. Tapi itu terjadi hampir setiap kali saya mau nulis. Lo pernah bolos nggak? Sekolah? Tidak pernah sih. Bolos? Sekolah nggak pernah? Atau kuliah yang gampang bolosnya ya? Kuliah pun saya nggak pernah sih. Saya itu pernah bolos yang 1 kelas. Jadi bukan saya sendiri. Iya. Kayak bolos ya, kan gue juga suka bolos ya. Nggak masuk gitu. Tapi nggak ada kepentingan apa-apa dulu gitu. Emang, males gitu. Nggak ada kepentingan, kalau kita bolos karena ada kepentingan, ada sesuatu yang akan dilakukan dan kita ngerasa, ini kapan lagi kita ngelakuin ini, jadi kita kadang bolos kuliah untuk melakukan ini gitu. Ada masanya, ya nggak mau masuk kuliah aja gitu. Nggak, karena mungkin bosen kali. Nah, gue tuh baca tuh kemarin tuh sama si Instagramnya Raim kalau nggak salah. Dia bilang, kalian tuh bukan nggak suka sama hari Senin. Kalian cuma nggak suka apa yang harus kalian lakukan di hari Senin gitu. Jadi bukan hari Seninnya yang bikin lo bikin lo kesel. Cuma pekerjaan lo, artinya mungkin lo tidak sebegitu mencintai pekerjaan lo sampai pada saat lo harus bekerja lo gedek. Hari apa aja juga gedek kalau disuruh kerja. Jadi mungkin memang ada rasa pengen ngelampiasin. Kalau gue ngerasanya ya, ada rasa-rasa kalau sesuatu yang diwajibkan itu harus kayaknya ngelanggar dikit enak dah gitu. Iya nggak sih? Setan itu, Dur. Iya, setan itu, Dur. Setan, ujung-ujungnya setan. Setan itu emang benar. Kan hal yang kita lakukan ini kan hal baik. Iya. Itu hal baik. Belajar itu, belajar itu hal yang baik kita lakukan. Bekerja itu hal yang baik untuk kita lakukan. Iya. Nah, hal-hal baik yang kita lakukan kegoda-kegoda aja sama hal-hal nggak penting gitu.
Akhirnya kita membuang-buang waktu, mubazir. Iya. Nah itu kerjaan setan itu emang. Iya kayak gitu-gitu. Sampai kadang saya udah sore kayak, udah sore aja. Terus saya lihat kayak, ya ampun, tulisan dari tadi baru 1 paragraf ini. Dari habis subuh itu. Sampai sore 1 paragraf ini. Aduh ya Allah, kok gini banget. Tapi mau ditulis pun memang saya sadar kayak ditulis pun saya buntu aja udah di kepala tuh. Kayak ya Allah. Gitu. Berapa lama tuh Dur lo bikin materi ini? Menyendirinya, yang sangat pokoknya saya intens mulai nulis tuh setelah Cindy pulang dari rumah sakit. Setelah melahirkan, pulang dari rumah sakit, mulai dari situlah anak saya lahir kan 8 September. Jadi mulai 8 ke atas itulah. Ya pulang rumah sakit 10 lah taruhlah ya. Jadi mulai 10 September taruhlah. 10 September sampai saya open mic di markas terakhir itu tanggal 8 Oktober. Show mulai? 12 Oktober. 12 Oktober. Enggak, proses nulisnya bukan sama open mic-nya. Lo habisin berapa lama tuh kalau lo hitung kasar aja gitu? Ya itu dari 10 September ke 8 Oktober. Itu lo yang ngilang itu? Iya. Itu nulis. Hidup nggak enak banget, saya tidur nggak tenang. Tidur tuh suka kebangun sendiri gitu. Sendiri kayak, kebangun terus kayak, ya Allah materi belum jadi lagi. Gitu kebangun, keinget materi belum jadi lagi, gitu-gitu. Kemana-mana tuh nggak enak gitu. Tapi ide udah ada dong. Ide ada, saya tahu. Ide ada. Ide bagus. Iya. Ide ada gitu, tapi ya nggak tahu mau bikin lucunya gimana. Tapi akhirnya lucu. Alhamdulillah sih, Surabaya, Malang Surabaya, alhamdulillah. Emang aman sih ya. Gue juga lagi kebingungan ini Dur. Bikin. Ide ada. TNI ada. Nah. RSP ada. Nah. EBIT gak ada. Nah. EBIT yang nggak ada. Iya. Gitu-gitu. Kita tahu apa yang mau kita omongin. Betul. Cuman lucuinnya gimana? Gue tahu banget apa yang gue mau omongin. Cuman kan pertunjukan stand up bukan apa yang lo mau omongin. Gimana lo menyampaikan apa yang pengen lo omongin. Nah, cara menyampaikannya itu yang kita latih dan kita tulis. Iya, biar nggak terlalu panjang, biar orang nggak bosan, biar lucunya dapet, menyenangkan, gitu-gitu. Itu semua dipikirin kan. Jadi ya memang nulis materi itu yang capek sih. Capek ya? Capek. Gue juga nih. Capek. Sing Abdel pertamanya tanggal berapa? Awal mula? 20 Desember. Sekarang Oktober, November, Desember masih bisa lah. Itu dia tuh yang menyebabkan kita tuh selalu gitu, masih bisa ini mah. Itu gitu mulu gue. Nah, justru itu makanya ketika masih bisa ini digas deh. Jangan kayak saya udah di air, udah di leher baru belajar berenang, ibaratnya gitu. Saya tuh air udah di leher tuh kemarin tuh. Saya bahkan malamnya saya open mic. Malam open mic full set. Paginya saya ada kerjaan, habis dari kerjaan beres jam 10 pagi gitu. Itu saya langsung ke rumahnya Ari Keriting. Kombut? Iya, Kombut. Jadi saya posisinya, itu Kombut sampai sore, sampai maghrib lah. Habis maghrib saya berangkat dari rumahnya Ari Keriting langsung ke markas Comika. Itu dengan posisi, saya habis Kombut, saya belum hafal. Banyak yang kita diskusikan. Punchline saya belum tahu. Jadi saya tuh bener-bener belum ditulis. Saya tuh kan kebiasaan saya tuh saya harus nulis rapi. Saya pelajari, badanin baru saya bawa. Tapi ini tuh enggak. Ini tuh belum ini. Jadi saya cuma sepanjang jalan di ojek tuh saya ulang-ulang gitu. Ini ngapal-ngapal ininya. Apa cara bawa beatnya. Sampai di markas juga begitu. Terus saya open mic full set tuh masih bawa papan jalan. Dia ikutin lo? Dia ngikutin saya. Lo naik ojek, dia? Jalan. Tinggal lu nungguin dong pas nyampe. Mana ini papan?
Dia jalan, kecepatannya kan beda. Oh, Kalau papan yang jalan. Iya, iya. Kenapa namanya papan jalan ya? Nggak tahu. Kayak sebuah gunung ya? Papandayan. Papandayan, papan jalan. Nah itu, terus itu di situ deh. Jadi open mic sambil itu. Tapi lumayan lah, bekerja dengan baik. Terus habis itu saya rapiin. Gue Di Malang, Surabaya, oke lah. gue berencana mulai open mic November. Janjian sama Soleh. Karena bareng ya. Karena bareng-bareng dia. Kita barengannya dia open mic-nya di mana gitu. Kocak. Oke. Iya. Oke juga sih. Mudah-mudahan lah ini November udah ada materi yang bisa di open mic-in. Udah ada sih kayaknya sih, harusnya ya. Sekarang tanggal berapa? 16. Oh, udah 16. 16 Oktober. Iya. Deg-degan ya? Iya, saya juga. Lo kan udah lewat, Dur. Ya, udah aman nih materi-materinya. Yang bakal lo bawain, udah ada evaluasi, yang ini juga jangan terlalu panjang. Ya. Yang ini kependekan, Ya. masih bisa dielaborasi di sebelah sininya. Ya. Masih ada hal panjang bisa disisipin harusnya gitu kan. Ya. Setelah dua kali pertunjukan ini gitu kan. Iya. Makanya sebenarnya masa yang paling enak itu adalah masa-masa yang kayak gini nih. Masa menjalani tour di mana materi udah jadi. Ini enak banget udah nih. Makanya sekarang itu saya lagi menikmati masa-masa ini. Jadi makanya saya baca buku jadi menyenangkan banget. Jadi saya lihat tuh, akhirnya saya duduk kembali kan di meja kerja saya duduk, saya lihat mana benda-benda yang kemarin gangguin saya itu. Selama saya nulis, oh ini, oh, oke, coba. Oke, gue bahas lo gitu. Saya baca kau ya. Saya baca, saya ini enak, menyenangkan banget, menyenangkan banget. Lo hobi baca sih, Dur ya? Baca fisik. Iya, saya suka. Enak soalnya, seru. Iya. Seru aja sih. Ya ini saya lagi nunggu jadwal saya ke Kertanegara nih, Cing ya. Sebenarnya pagi ini nih saya ke Kertanegara, cuman karena Cing Abdul ngabdur ya udah saya bilang, sorry, saya ngabdur dulu gitu. Sorry Praps, gitu. Iya. Kan ada beberapa nama yang baru banget dan kayaknya Baru banget, Veronica Tan. Itu baru ya. Baru banget dan tidak Beliau belum pernah berada di birokrasi sebelumnya kan ya? Iya, tapi dia kan udah mendampingi, tahu lah paling tidak birokrasi itu alurnya seperti beliau apa. Kan pernah menjadi ibu Dharma Wanita ya? Iya. Iya, kalau istri bupati begitu tuh. Iya. Ibu PKK, Iya, PKK, penggerak PKK, ketua penggerak PKK. Kalau Dharma Wanita tuh apa ya? Pegawai negeri. Kementerian kayaknya, kalau Dharma Wanita. Dharma Wanita tuh kalau istri menteri kali ya? Istri menteri. Tapi kalau istri pemimpin daerah? Pemimpin daerah, penggerak PKK, ketua penggerak PKK. Berarti Ibu Veronica Tan ini pernah menjadi ibu penggerak PKK. Iya, organisasi pemerintahan dia tahu lah gitu. Iya. Alur-alurnya gitu. Iya, karena beliau pernah mendampingi juga kan. Iya, pernah mendampingi. Dan ternyata juga dia ketua itu Yayasan Kanker ya kalau nggak salah. Oh. Kalau nggak salah ya, gue baca-baca sekilas selewatan gitu. Jadi memang ada. Udah gitu kan dia bilang diminta tolong untuk ngurus ibu dan anak. Apa kira-kira kalau ibu dan anak? Itu Kementerian Ibu dan Anak ada kan? Nggak ada. Oh, Kementerian Peranan Wanita. Kementerian Perempuan ada kan? Iya, Kementerian Perempuan. Ya, itu kali entah jadi menteri entah jadi wamen ya. Iya. Tapi mungkin di situ kali. Tapi kalau dilihat dari timelinenya dia di hari pertama kayaknya menteri-menteri semua tuh kalau hari pertama atau kepala badan gitu. Katanya kan dibagi tuh. Kalau yang di hari kedua wamen katanya. Berarti Raffi Ahmad mereka wamen itu ya? Kalau kata Gus Miftah bukan kementerian. Badan. Mungkin badan ya. Mungkin badan. Badan. Parekraf kali. Kan pariwisata mau dipisah. Dengan badan kali ya? Jadi Badan Ekonomi Kreatif kali ya? Dulu kan pernah. Jadi Kementerian Pariwisata sama Bekraf. Iya, Bekraf dulu ada kan? Iya, yang ayahnya Sherina itu kan ya? Munaf. Iya, Triawan Munaf. Nah, itu dia. Triawan Munaf. Iya, kalau Munafnya doang, iya kita tahu memang. Iya, belakangnya Munaf, tapi gue lagi mencari
Itu sebagai pemantik supaya gue ingat gitu. Oke. Munaf tuh Sherina Munaf pantas. Anis Mata wamen lu. Men lu ada wamennya. Ada. Oh, Anies Mata ya. Ya emang kapasitasnya beliau sih di situ dia. Fahri Hamzah? Saya nggak tahu di mana tuh. Kepala badan kata itu. Iya sih, kalau kepala harus ada badannya juga. Kepala badan. Gak bisa. Kalau kepala langsung kaki, kepala kaki kayaknya Iya, nggak gak ada. enak badannya kemana? Kalau kepala kaki lebih ke di atas normal ya. Iya, kepala jadi kaki, kaki jadi Pikiranku. kepala ya. Iya. Iya. Tak bisa ku mengerti kaki di kepala, kepala di badan. Ya, gak enak. Gue ingat enak. beatnya itu lucu dari Dede Kendor. Dari Dede Kendor tuh. Gue jadi satu tappingan Metro. Itu lama sekali. Udah lama sekali. Ini gue terngiang-ngiang terus beatnya dia gini. Anak sekarang emang pada kagak tahu terima kasih kata gitu. Lu nggak tahu bapak lu tuh kerja kaki di kepala, kepala di kaki. Emang lu nggak malu punya bapak kayak gitu? Lucu amat ya. Kayak begitu emang lu nggak malu. Kaki di kepala, kepala. Lo nggak malu punya bapak kayak gitu. Gue kalau yang sedikit-sedikit dan nancep gitu gue ingat terus seumur hidup. Jui nih salah satunya nih. Gue nonton juga di Metro. Lagi Piala Eropa atau Piala Dunia. Lagi hype bola lah pokoknya. Kota bola Bogor itu bukan kota hujan lah, pokoknya gitu ya. Bogor itu kota bola kata dia gitu. Lo lihat aja tuh, angkot-angkot dikasih nomor punggung. Bagus, bagus. Aduh ya Allah, kenapa gue ingat yang maksudnya orang ketawanya seseliwat ini doang, selewatan aja, kenapa gue geli banget ya kalau kayak gitu-gitu ya. Angkot-angkot dikasih nomor punggung. Kota bola. Aco juga gue inget tuh. Aco Mohatli. Yang gue ingat nih, dia anak Tanjung Priuk. Gitu. Kalau tawuran, terpaksa dia harus ikut tawuran katanya, apa karena lingkungannya ya itu. Tapi dia tawuran bagian verifikasi katanya. Kok bagian verifikasi kan? Kan banyak tuh kalau lagi, wah anak mana lo gitu. Tanda nyatet. Ya, anak mana lo? anak mana lo? Anak mana lo ya? SMA 1. Oh iya, SMA 1. Kok bisa gitu kepikiran orang-orang ya? Hah? Anak mana lo bagian verifikasi. Ya begitulah hidup ini. Sejam belum nih? 50. Wih, sudah 50. Aman Udah ya? sih, gua mau ke Kertanegara soalnya nih. Raffi Ahmad juga Gus Miftah, Raffi Ahmad, apalagi siapa Gus lagi? Miftah, Raffi Ahmad. Mungkin itu akan ada Yofi and the Nuno. Yofi Widianto ya. Oh, dipanggil juga. And the Nuno. Terus Siapa lagi? Yang maksudnya yang baru-baru ya? Taufik. Budiman Sujatmiko mah sudah orang lama di Iya. birokrasi. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Nih, yang berbarengan tuh. Tapi kata Gus Miftah kita diinin posnya beda-beda. Terus siapa Fokusnya. lagi ya? Kayaknya itu akan dalam satu badan kayaknya itu. Taufik Hidayat pasti di bagian olahraga. Kalau si ini seni budaya ya, si Yofi kali ya. Kalau Raffi Ahmad ekonomi kreatif kali ya. Iya, tapi kalau saya di Kemenporanya kalau Dito lagi saya enggak. Ini dipanggil lagi udah kan? Juga. Iya, makanya. Masa balikin duit nggak kena pasal? 27 miliar itu ya? Iya, nggak masuk akal sih kalau saya. Maksudnya, gimana kita mau berharap sama negara ini? Susah banget ya. Anu juga ke sono kemarin. Tapi membawa pesan-pesan Ibu Megawati. Bukan dipanggil untuk ini, dia bilang sih. Ya, mungkin mau ketemuan kan, katanya mau ketemuan. Iya. Pas ulang tahunnya Pak Prabowo, Tanggal? 17 kalau nggak salah. Oh iya betul. Ulang tahunnya Pak Prabowo itu, 17 Iya. Oktober kalau nggak salah. Iya. Katanya mau ketemuan. Ibu Megawati mau kasih surprise.
Survive gitu. Jadi Pak Prabowo pas pulang buka pintu, lampu pasti dihidupin langsung nyanyi. Cededet, cededet. Sebenarnya kalau mau kasih surprise justru tanggal 18 atau tanggal 16 ya, saat dia sebelum ulang tahun. Jadi dia kaget beneran. Hah, kan ulang tahunnya kemarin. Ulang tahunnya kan? Iya. Iya benar. Kalau hari itu ya nggak akan terkejut lah. Oh iya, gue ulang tahun. Iya. Cing Abdul gimana? Melihat wapres kita gimana nih? Wapres kita nih. Wapres Pak Gibran terpilih. Wapres terpilih gimana? Apakah akan dilantik apa gimana? Dilantik. Dilantik. Karena pasti dilantik. Karena keputusan PT UN-nya setelah Ditunda jadi 25 Oktober. Dari 25 Oktober. Itu Hakimnya sakit tiba-tiba. iya. Nggak tahu ya tiba-tiba atau apa ya. Tapi Tidak berhalangan. Beritanya Iya. tiba-tiba. Iya. Kita taunya sakit. Gitu. Berhalangan 25 Oktober. 25 2 Oktober. minggu loh ditundanya dari. Pokoknya yang harusnya dibacakan. Tanggal 10 kalau nggak salah. Iya, ke 25 tuh 2 minggu loh. 2 minggu. Artinya kalau ditunda sampai 2 minggu sakitnya agak panjang ya. Udah direncanakan jadi sakit. Iya, maksudnya kayak nggak positive thinking gitu. Kayak ini mah 2 hari sembuh kok gitu. Kan kita kalau sakit nggak mau lama-lama kan. Mungkin sakitnya yang memang harus ada bed rest selama 2 minggu. Makanya. Mungkin ada. Artinya ini sakit yang diprediksi 2 minggu 2 nih baru minggu. bisa sembuh. Baru bisa beraktivitas lagi. Iya. Menurut saran dokter harus bed rest. Mungkin. Selama 2 minggu gitu. Tapi ya itu jadi konsekuensinya pasti dilantik. Karena yang cuma bisa membuat dia tidak dilantik keputusan itu katanya. PT UN. TAP MPR nggak bisa ya? TAP MPR ya? TAP MPR apa? TAP MPR kayaknya untuk presiden yang udah dilantik atau wakil presiden yang sudah dilantik terus di impeach atau dipecat juga. TAP MPR itu menegaskan lo dilantik atau lo diberhentikan gitu. Kan berarti udah jadi presiden atau wakil presiden dulu. Berarti kalau KPU yang menetapkan, tapi ntar MPR yang memberhentikan, boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi harus dilantik dulu. Ya. Harus dilantik dulu. Berarti tetap dilantik ini. Iya, kalau dilantiknya tetap pasti. Tidak pasti sih. Kita belum tahu apa yang terjadi ya. Tapi menurut aturan harus dilantik. Tidak ada yang membuat dia tidak dilantik. Karena jalannya nggak ada jalan untuk tidak dilantik itu nggak ada. Iya, ya udah. Kalau PT UN-nya hasilnya tidak mengabulkan itu kenapa harus ditunda-tunda ya? Maksudnya apakah harus hakim itu yang Nggak ngerti saya. Iya, apakah Katanya itu hakim kepala, nggak boleh. Kalau hakim anggota bisa diganti. Kalau hakim kepala, memang secara hukum acara katanya, orang yang diwawancara itu. Harus ada? Harus dia. Harus dia yang... Ya. Kecuali kejadian yang memang... Berhalangan tetap. Berhalangannya yang meninggal atau apa ya memang diganti. Tapi kalau yang masih sakit, masih ada urusan lain, urusan dinas atau apa, ya harus nunggu gitu. Kalau 2 minggu ya memang ternyata sakitnya sakit yang cukup parah ya. Iya. Cukup parah yang membuat hakim itu harus istirahat 2 minggu. Iya, mungkin hakimnya berencana untuk COVID 2 kali. COVID 2 kali itu 14 hari lumayan. COVID masih ada loh. Ya nggak tahu. Iya. Nggak tahu juga sih. Kata hakimnya demo minta naik gaji. Mengosongkan jadwal sidang. Mengosongkan jadwal sidang kalau hakim ngomongnya gitu. Kita tidak mogok. Kita mengambil cuti bersama dan mengosongkan jadwal sidang gitu. Jadi ditunda-tunda aja sidangnya bisa diatur tanggalnya. Bukannya tidak mau bersidang gitu. Iya. Tapi kan itu janjinya Pak Prabowo emang kan? Menaikkan, sabar-sabar aja katanya. Iya. Ya, udah 142% kalau nggak salah. Minta naiknya. Naiknya 142%. Karena memang udah 10 tahun katanya nggak naik, Dur. Ya. Pokoknya itu janjinya Pak Prabowo. Jadi nanti tagihnya di Pak Prabowo. Jangan demonya dari sekarang dong. Maksudnya jangan mengosongkan jadwal sidang dari sekarang dong. Nggak pas menurut saya. Kalau dia mengosongkan jadwal sidangnya dari sekarang, orang presidennya belum kok.
Kan itu janjinya Pak Prabowo. Iya. Tunggu setelah 20 Oktober. Kan itu lagi demonya akhirnya ini. Prabowo-nya berjanji. Enggak, di waktu debat Pilpres itu pernah tersebut. Apa itu? Menaikkan gaji aja. iya. Iya. Jadi Ya kan mungkin aja siapa tahu dikabulkan langsung sama Pak Jokowi. Kan dia aja bisa membuat keputusan-keputusan strategis di ujung-ujung siapa tahu. Pak Jokowi biar ini tergerak gitu. biar keluar hashtag terima kasih Jokowi. Ya. Lo ngeliat gak ini? Kebaikan kadang tak terlihat. Iya. Berjuang dalam senyap seperti ini. Lo ngeliat gak baliho-balionya? Belum Terima kasih. sih, baliho-balionya belum lihat. Tapi kalau berseliweran di sosmed ada tuh. Terima kasih Jokowi, terima kasih Jokowi. Projo ada. Selamat Prabowo Gibran kalau nggak salah. Saya menunggu sih setelah 20 Oktober. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya pengen lihat orang-orang yang suka maki-maki saya di sosmed masih muncul lagi nggak? Emang orang-orang apa yang lo tengarai adalah orang-orang yang suka maki-maki lo? Oh, ya, orang-orang yang pembela Jokowi ya. Oh. Jokowi dan keluarganya. Anjir, Kita lihat keluarga. setelah 20 Oktober masih ada nggak akun-akun itu? Membela Jokowi secara personal. Ya, membela Jokowi ini. Entah personal entah enggak ya, tapi banyak banget akun-akun itu. Apa aja gitu. Maksudnya mereka suka banget DM saya, suka banget komentar gitu. Iya. Saya pengen tahu aja setelah 20 Oktober masih ada nggak mereka ini. Gitulah teman-teman, terima kasih banyak lah pokoknya kebersamaannya. Semoga setrikaannya sudah rapi semua. Kita jumpa lagi di ngabdur selanjutnya. Saya Abdur Arsyad pamit. Saya Abdel Ahrian juga pamit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panas.